Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala TKP Gagal 8 Sebani, Bapak Samsul Arifin SPD yang saya hormati, dan kepada Ibu Kepala Pospaud Al-Hidayah, Ibu Surmantri yang saya hormati pula, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan saya yang saya sayangi baik dari TKP 8 maupun dari Pospaud Al-Hidayah yang saya hormati pula, dan tidak lupa kepada Ibu kami. Mak Pak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif. Di sini adalah salah satu tugas saya. Salah satu tugas saya dari guru penggerak angkatan 10, yang mana di sini saya didampingi atau dibersamai dengan Bapak fasilitator dari Gersik, yaitu Bapak Adi Haryanto SPD, dan pengajar praktek yaitu Ibu Rasidah dari SDN 1 Pandaan. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan aksi nyata ini, dan kita akan membagikan pengalaman dan juga pemahaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 7 poin. 7 poin atau yang disebut dengan konsep-konsep itu budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, dan sekitar institusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu memang di kurikulum Merdeka ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu kita berpusat pada guru sebagai center, guru sebagai model yang berada di depan, anak hanya melihat, mencontoh, dan menyaksikan. Tapi kalau sekarang itu berubah, paradigma kita harus, mindset kita harus berubah. Karena kalau yang sekarang itu guru, murid adalah menjadi center. Murid sekolah kurikulum mereka ini berpihak atau berpusat pada murid. Jadi murid ini yang nanti yang harus aktif. Guru hanya membersamai anak, seperti itu. Terus berikutnya yaitu disiplin positif. Itu kita mengarah karena kita kurikulum mereka yang sudah universal, kebajikan dari akar, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Terus mandiri, kreatif, bergotong royong, bernaras kritis, dan berkebinekaan global. Sedangkan positif sendiri itu ada yang namanya atau pengaruhnya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Kalau intrinsik ini memang dari dalam hati anak-anak. Jadi tanpa disuruh, tanpa diminta tolong, tanpa diberi hadiah, dia mau melaksanakannya sendiri dari inisiatif dirinya sendiri. Itulah intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kayak misalnya ketika kita ingin anak didik kita bisa antri, nah ayahnya antri, nanti guru kasih bintang. Seperti itu namanya pengaruh ekstrinsik, karena pengaruh dari luar, karena penghargaan, karena bintang tadi yang akan kita berikan itu adalah pengaruh ekstrinsik. Terus yaitu motivasi perilaku manusia
makanya dengan tadi. Jadi motivasi pada anak itu ada hukuman, ada imbalan atau penghargaan. Jika pada anak aja kita sendiri sudah dewasa atau seorang guru, ketika kita mendapat piala, juara atau apapun itu, pasti kita senang. Hal itulah yang termasuk motivasi perilaku. Ada yang karena takut hukuman. Kadang kan kalau di TK mungkin nggak ada ya, tapi ketika di tingkat SD masih kadang itu berhubungan dengan peraturan ya. Biasanya kalau peraturan ada hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Jadi ada yang motivasinya karena misalnya berangkatnya telat. Karena dia akhirnya nggak berangkat telat karena takut sanksi seperti itu hukuman atau penghargaan tadi. Biasanya kalau di saya juga sering anak semakin semangat karena sama guru dikasih bintang, reward, ujian atau apapun itu apresiasi yang kita berikan kepada anak. Terus yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini lebih ke intrinsik tadi, memang sudah tertanam dalam dirinya. Tak ada hukuman atau tidak ada hukuman, ada penghargaan atau tidak, dia tetap melakukannya seperti itu. Terus kemudian konsep inti berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan ya. Kalau dulu tata tertib kelas kan ada, terus peraturan kelas seperti itu. Kalau misalnya di kelas kita di PAUD maupun di TKA atau di TKB, peraturan yang dulu bunyinya seperti apa? Peraturan yang dulu atau mungkin masih sekarang, peraturannya apa saja? Tata tertib sekolah, tata tertib dalam kelas, atau biasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada. Kalau dari PAUD sendiri, sekolah ini kan memberitakan sebelum masuk kelas seperti itu kan aturan yang ada yang datang ke sekolah jam 7 terus sebelum masuk memberitakan sebelum masuk kelas seperti itu. Bunda mungkin kata-kata lagi yang gitu ya. Kalau dari kelas TKA sendiri mungkin dari TKA di peraturan kelas untuk sekarang ini yang masih mencakup anak tidak boleh keluar kelas. Terus yang kedua, buang sampah ke tempatnya. Dan anak-anak ya yang diusahakan untuk memperhatikan guru ke depan sesuai kesepakatan anak-anak. Kalau gimana kalau nggak perhatikan guru itu soalnya anak-anak diapakan ayo namanya di istilahnya bukan dihukum ya, lebih ke konsekuensinya dari anak-anak oleh anak-anak itu lebihnya seperti itu. Dan untuk diri sendiri di sini ada diri sendiri merapikan mainan, membuang sampah di tempatnya, membersihkan kelas, menaruh sepatu juga, membantu teman, mendengarkan ibu guru, mau antri, bermain dengan semua teman. Di kelas keyakinan kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu ternyata tidak boleh ada kata negatif, harus positif. Berarti tidak dibenarkan, tidak, ya lebih eloknya
itu tanpa kata tidak. Positif aja, yuk bermain. Kalau tadi tidak boleh ramai, lah itu bisa dikasih kata positif. Ayo kita dengarkan guru, seperti itu. Jadi jangan itu lebih baik dihilangkan, jangan tidak dilarang seperti itu. Jadi diganti kata yang positif supaya anak-anak tidak mengacu pada kata peraturan, sehingga dia tidak hatinya nyaman, tidak tertekan dengan aturan, apalagi kita di lingkup anak kecil seperti itu. Terus next, konsep budaya inti berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi penting kita harus mengerti ini. Bertahan hidup maksudnya kadang anak kalau makan minum tidur anak kalau tidurnya kemalaman pasti paginya waktu sekolah juga kurang semangat, masih ngantuk. Kenapa? Karena itu tadi itu dia pengennya tidur karena kebutuhan hidupnya yang istirahatnya kurang. Karena itu dia mencari kebutuhan itu di sekolah. Orang itu tadi malam nggak tidur, berarti tidurku kurang. Di sekolah akhirnya tidur karena ini memenuhi kebutuhan dia seperti itu. Terus kesenangan anak itu senang juga butuh kesenangan seperti kita ketika diajak ke DKI ke pantai ya, kita kan senang sama anak juga gitu. Kalau di kelas kalau kita tidak membuat kegiatan yang menyenangkan, anak kurang senang, berarti anak kebutuhannya kurang terpenuhi. Biasanya kalau kurang terpenuhi jadi rewel atau keluar kelas karena dia merasa di kelas aku nggak senang seperti itu. Terus kebebasan, anak juga ingin bebas yang artian dia bebas memilih kegiatan yang mana. Aku ini dulu, aku yang ini saja, seperti itu. Dia bebas untuk memilih kegiatannya. Terus penguasaan berarti dia yang mengontrol dirinya. Guru hanya bisa mengarahkan, tidak kalau mengontrol bisa, tapi seizin dari anak itu. Kalau anak itu nggak mau, ayo nak sudah, enggak, pokoknya enggak, maka dia nggak akan melaksanakan itu karena dia tidak mengizinkan seorang guru atau gurunya mengontrol dia. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ini baik antara guru sama murid atau murid dengan sesama temannya. Jadi kalau guru bisa menerima anak juga menerima, pasti dia akan sayang dengan gurunya. Begitupun guru sebaiknya sayang sekali dengan muridnya, sama dengan temannya. Ketika temannya tidak ada anak yang biasanya kalau di sini kita sering menjumpai kasus saya tidak dibolos sama dia, akhirnya gondok-gondokan seperti itu. Kita sering jumpai itu. Lah itu nanti anak yang tidak dibolos itu akhirnya entah itu nangis, entah itu akhirnya biasanya malah kayak bertindak kurang enak terhadap temannya itu. Karena dia merasa rasa jengkel, karena dia merasa tidak diterima. Jadi di sekolah kita ciptakan kelas yang antara murid satu murid lainnya itu saling menerima atau satu sama yang lainnya, supaya kelas kita berjalan dengan edukatif seperti itu, nyaman untuk anak. Next berikutnya yaitu posisi
restitusi itu bagi kita sebagai guru itu kita punya hak untuk mengontrol anak dengan hubungan pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sebenarnya bisa kelima posisi ini bisa kita lakukan. Tapi ada efek masing-masing. Kalau penghukum kan ini penghukum, anak-anak bisa salah mengerti dengan kita, apalagi anak kecil. Mungkin di dalam pikirannya guru jahat seperti itu, mungkin tertanam seperti itu. Jadi apalagi di PAUD atau TK lebih baik tidak kita posisikan sebagai penghukum ini. Terus membuat merasa bersalah, ini juga efeknya juga kurang baik ya, karena anak tertanam identitas kegagalan dalam dirinya. Terus teman, ini bisa kita lakukan sebagai teman supaya anak juga lebih akrab dengan kita. Terus pemantau, itu kita seperti hansip. Ketika ada anak yang kurang memakai aturan, kita kasih konsekuensinya, itu pemantau. Sedangkan posisi yang paling aman itu adalah manajer. Kenapa manajer? Karena di manajer sini kita sebagai posisi guru ada, tapi sebagai teman ada, dan juga dengan posisi manajer anak akan lebih terbuka kepada kita. Next. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan pada segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa? Karena memang harus, kalau kita tidak menstabilkan identitas anak akan tetap pada identitas kegagalan. Dia nggak akan berpikir untuk sukses, berpikir untuk maju, karena dia sudah nyaman dengan identitas kegagalan. Dia sudah kayak apa beton yang memang benar-benar cor. Jadi dia nggak bisa berpikir, oh aku bisa kok lebih baik dari itu. Nggak bisa dia ketika identitas kegagalan itu tidak distabilkan. Terus kedua, validasi tindakan yang salah, itu kita mencari alasan, lebih memahami anak. Kenapa sih dia kok terlambat setiap hari? Kenapa sih dia kok selalu keluar dari kelas seperti Yudi ya? Itu dikali kita tanyain kenapa, alasannya hari itu. Jadi kenapa? Karena kebetulan kan nggak tetap sama setiap harinya. Jadi kebutuhan dari kelima kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi dari anak itu apa? Mungkin satu ada yang sama, sebaliknya alasannya atau yang dia ungkapkan itu sama mungkin. Tapi misalnya, ya aku sudah malas guru, aku capek tadi malam aku nggak tidur ya di YouTube, malah di sini aku malas belajar. Itu kan juga beda lagi. Jadi kita berusaha memahami itu apa alasan dia, memahami kenapa dia melakukan itu, seperti validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Baru setelah kita validasi, kita tanyakan alasan, kita perlahan-lahan kita arahkan ke keyakinan kelasnya supaya dia berpikir, oh iya tadi kan, karena kalau keyakinan kelas kan kita buat bersama anak-anak ya. Anak-anaknya juga berpendapat, anak-anak beda. Apa soalnya gini, peraturan sama keyakinan kelas itu beda ya. Kalau peraturan itu sepihak, hanya guru yang membuat, anak-anak tidak diikut sertakan. Berarti keyakinan sebangsa, kesepakatan bersama juga. Iya, keyakinan kelas itu ternyata seperti itu. Dan alurnya juga ada, Bunda. Alurnya itu pertama itu kita diskusikan peraturan yang ada dulu. Kemudian kan kalau dulu kan belum terus pengetahuan kita tentang keyakinan kelas juga, kalau dulu kan
ternyata kita arahkan ke kata yang positif. Kemudian setelah itu baru kita diskusikan ke kebajikan luka. Misalnya ini merapikan mainan, berarti di situ merapikan, berarti kebersihan itu kata kebajikannya. Terus membuang sampah di tempatnya juga kebersihan. Jadi nanti kebajikannya nggak sebanyak ini karena merapikan membuang sampah sama-sama kebersihan, atau bisa membuang sampah itu juga kesehatan, dimasukkan kesehatan supaya beda jadi kebajikannya. Dan kalau misalnya bermain dengan sesama teman, berarti kata kebajikannya yaitu kebersamaan atau sayang teman, seperti itu. Ternyata baru tahu udah kemarin bahwa saya buat aturan ternyata mau beda. Tidak boleh bertengkar, apa harus dilakukan? Sayang teman, mari kita sayang teman, saling memaafkan, bisa sayangi teman. Sayangi teman. Nanti kalau misalnya ketika sama ada anak tiba-tiba mukul temannya, nah kenapa kamu mukul? Dia kan menjawab, saya mainanku tidak berburu. Ya, kamu juga kan sama temannya. Iya. Kemarin ingatkan, kemarin kamu main sama dia, tapi guru lihat juga main sama dia, berarti kan sayang sama kamu juga, jadi jangan direbut ya. Kalau mau pinjam, bilang yang baik supaya dipinjami. Dan kamu nak, itu tidak apa-apa kalau guru jadi sampai juga akan seperti kamu, tapi kamu bisa lebih baik dari kamu. Iya, memang kata spontan. Ya karena itu tadi kita masuk pada paradigma belajar, memang nggak bisa diri kita sendiri nggak bisa mengubah diri kita sendiri langsung sesuai aturan kurikulum merdeka, nggak bisa. Kecuali kalau marahnya itu gini, oh nggak boleh tidak, baru kita cari. Tapi kalau spontanitas pasti tidak, jangan bertengkar, nggak boleh bertengkar, itu pasti. Meskipun kita nggak bisa berubah, dan memang kita belajar juga perlahan. Tapi kalau kita bisa membiasakan diri kita, nanti kita juga akan terbiasa karena bertahap. Terus karena kita sudah memarahi, spontan jangan kita marahi anak. Ya, itu nanti kita beri contoh juga. Ketika mau pulang, maaf ya, tadi guru spontan sudah emosi, berkata yang agak keras itu. Soalnya guru sudah manusia ya. Temperament. Iya. Oh, maksudnya ibu apa Pak? Pakaian kelasnya. Oh, boleh merapikan kursi atau dengan rapi bisa. Itu jadi dimasukkan. Apalagi kan kasus kita sering berantakin, nah itu nanti saya anak punya tanggung jawab menata kembali kursinya. Iya, tidak apa-apa nanti lakukan kebiasaan positif perlahan-lahan. Insya Allah paling nggak mungkin kita langsung satu kelas, tidak mungkin. Jadi perlahan-lahan nyantol 1-2 anak saja, alhamdulillah. Besoknya mungkin kita kasih kebiasaan lagi, kita kasih budaya lagi, nyantol lagi 2 anak kan sudah 4. Insya Allah sampai lulus sudah 1 kelas insya. Ya sabar, memang anak kecil itu ngabung ya. Sering emosinya juga
juga berubah-ubah karena masih tahap mengenal dirinya. Jadi karena itu kita kan guru itu ibarat petani, anak ibarat sekolah ibarat lahan, anak ibarat padi. Lah kalau kita menanam padi, kita kasih pupuk, kita sirami, insya Allah padinya akan tumbuh subur dan juga unggul. Sama dengan anak didik kita ketika kita sebagai petaninya ulet. Kalau orang Jawa mengatakan ulet. Terus kalau nggak apa-apa gitu, terus dinasehati ketika apa dia kok tidak mematuhi aturan baru dinasehati. Kan nggak mungkin kan, anak itu pasti ada sisi baiknya, nggak mungkin setiap hari seperti itu rutinitasnya. Ini kan nanti sewaktu-waktu. Ilham, oke. Kalau ilham itu coba sekali, karena itu dikali ilham. Alasannya sekali-kali. Jadi dari situ, dari jawaban anak itu sebenarnya akhirnya kita bisa memperoleh analisisnya, bisa analisis anak itu. Oh ternyata seperti ini. Oke, pendekatan. Terus apa? Coba cari inisiatif inovatif yang jadi ini mungkin pokoknya inisiatif yang dia, karena kan sekarang rumah tangga harus, misalnya kita empat ini, misalnya contoh kita membahas tentang hewan kelinci. Nah di kelinci itu kegiatannya itu nggak harus, karena kebutuhan apa kesiapan anaknya beda-beda. Terus kebutuhan kesenangan anak beda-beda, minat anak juga beda-beda. Ada yang kita sendiri aja beda. Saya suka video, buat video. Mungkin jangan suka nulis. Terus ada yang suka aku senang ngomong, bicara aja. Maksudnya kenapa ambil tapi itu seperti ini. Ada yang suka memang presentasi menggunakan video, suka buat video. Anak juga seperti itu. Ada anak yang suka eksplorasi, ada anak yang suka menggambar, ada anak yang suka lebih ke berhitung, ada anak yang suka menulis. Nah itu kita siasati di situ. Oh, yang penting indikator itu tetap terlaksana. Kalau misalnya contoh satu, kita membuat kata kelinci, mungkin di indikator jenengan ada kegiatan menulis, menyusun kata. Nah ini menyusun ini gak harus anak dengan menyusun, tapi berdasarkan dia boleh anak itu menyusun atau merangkai dengan buku maunya apa. Nah misalnya aku kadang anak suka malam, bermain malam, sama mau ini buat kata kelinci pakai ini. Nah biasanya cari kesukaan dia. Yang penting indikator itu tercapai. Boleh dengan, meskipun kita menyusun dengan kartu huruf, biasanya kartu huruf dia nggak mau itu, nggak apa-apa. Yang penting dia indikatornya menyusun atau membentuk kata ini terwujud dari anak itu. Seperti itu. Ya. Slide berikutnya. Insya Allah sudah. Ini contoh penerapan budaya positif berupa keyakinan kelas yang kemarin saya laksanakan di kelas saya. Sebelum di satunya ada aksi nyata sampai di depannya lagi PowerPoint. Ini nanti ada satu contoh
Nggak jadi santri enggak. Ya, karena belum nggak ketemu, baik saya jelaskan langsung ya. Ini nanti karena memang anak kecil, kalau mungkin sambil nanti nggak ketemu ya, slide-nya, ini sambil menunggu slide. Kemarin itu karena memang kita harus diskusi dengan anak. Kalau anak PAUD atau anak TK kan sulit kita ajak diskusi, apalagi tentang keyakinan kelas, pengetahuan dia mungkin nggak seperti di SD, SMP, SMA ya. Mungkin kalau SD sampai SMA bisa kita ajak diskusi, tapi kalau anak TK nggak tahu aturan itu yang mana, keyakinan itu yang apa, dia nggak tahu. Jadi kemarin saya akhirnya memakai gambar di situ ada beberapa gambar yang saya kasihkan ke anak. Kemudian anak saya suruh lepas. Nah, ada gambar apa saja? Oh iya, ada itu Bu, gambar membuang sampah. Terus ada gambar apa lagi? Ada yang merapikan mainan, ada yang menolong temannya yang jatuh dari situ. Kemudian kan per anak saya kasih beberapa gambar. Jadi nah nanti gunting satu saja, satu kelas satu-satu yang ingin sampai jadikan keyakinan kelas hari ini. Sampai mau yang mana nanti supaya kelas kita jadi kelas seperti itu. Seperti akhirnya anak menggunting, ada yang ya, ada yang milih antri, ada yang aku yang ini aja, aku yang digunting. Kemudian saya suruh nempel. Setelah itu jadi yang di hasil tempelan anak ini tadi itu yang terpilih. Jadi sebuah berita perbuatan untuk keyakinan kelas hari itu. Akhirnya ini yang terpilih 8 ini yang dipilih oleh anak dari 10. Alasannya kenapa kok Iya. Iya. Dan alasannya juga macam-macam di situ. Jadi ya kita berarti bersama anak-anak. Bukan seperti aturan yang kita buat sepihak, tapi kita bersama-sama melibatkan. Jadi kenapa perlu seperti itu? Supaya nanti ketika kita ketika restitusi, anak sadar dengan pilihannya, sadar dengan kesepakatannya yang dibuat bersama itu. Jadi kita mudah juga. Jadi sebagai guru kita mudah mengarahkan, karena itu memang sudah pilihannya sendiri, itu sudah kesepakatannya sendiri, seperti itu. Berarti anak-anak lebih mudah dengan maksudnya itu. Karena memang kita tingkat masih mengenal nonton. Kalau memang anak jangan pernah nggak coba ketika berinteraksi dengan anak, kemudian keyakinan kelas mengajak anak, ayo nak, apa keyakinan kelas kita hari ini sebelum kita membuat keyakinan kelas ini apa saja, apa anak langsung menjawab? Karena dia bingung mau jawab apa, tapi kalau menjawab tadi itu nyata di hadapan anak. Oh Lebih ini mudah. Iya. Lebih kepikirannya tuh bisa mikir, oh iya saya seneng, maksudnya iso bangsa tempatnya lagi. Iya, ada gambar, dia punya gambaran gitu. Gambaran dalam pikiran itu. Kenapa saya menggunakan gambar? Karena kita masih fase fondasi, masih anak kecil. Kalau usia mungkin saya mengajar di SD, di SMP atau SMA yang mungkin tidak seperti Ya itu. sama dengan itu loh buku pembelajaran. Ketika kita hanya menerangkan saja tidak ada apa mau atau metode apa yang disediakan atau video atau apa itu gitu. anak kan bingung loh apa sih itu. Kalau ada ini yang menjelaskan buah pepaya, misalnya dia buah pepaya gurunya ya, atau ada gambar pohon pepaya kan itu kan Ada gambaran pada anak karena memang anak masih tahap mengenal. Karena itu
dan kita juga dari dulu harus saintifik. Kenapa ya? Karena itu supaya tidak dalam angan saja, tapi tahu kenyataannya, tahu apa aslinya itu seperti apa. Jadi ketika supaya dia dalam pikirannya sendiri juga tidak salah persepsi terhadap benda itu. Itu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bersama, kita berbagi praktik baik, kita belajar bersama. Semoga kita sehat dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Akhirul kalam dari saya, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin umpan balik mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, mohon. Ya, dan jika nanti mungkin ada satu juga mewakili mungkin dari Bunda atau dari rekan sejawat yang bisa memberikan umpan balik kepada di hasil saya hari ini. Semoga saya silakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, teman-teman berdiri dulu sejenak. Biar tidak ngantuk. Kalau saya lihat tadi ngantuk, yang kanan geleng ke kiri, yang kiri geleng ke kanan. Untuk nggak tabrakan, menurut aja. Nah, apa ya teman tadi? Bundar topi, bundar mana? Udah bundar dong. Nggak suka. Ya. Nah, ini kebetulan saya dapat pada waktu loka orientasi kemarin. Jika saya bilang tepuk satu, maka Bapak Ibu bilang dan ya, ke kanan, dan sambil tangannya digegem, dan. Kalau tepuk dua, ding. Nah, mari. Kapan? Ya, kapan? Oh, siapa? Pernah tak? Oh, di Buan, ya wis. Oh, diulang lagi, oh ya. Gak usah gitu, kita nanti yang lain ya. Coba. Tepuk satu. Tepuk satu, iya. Tepuk satu, dua. Berarti kurang fokus. Nah, perintahnya siapa? Tepuk satu, bro. Dua, enggak kan? Kalau tepuknya jangan tepuk. Ya. Itu bisa digunakan waktu pembelajaran ketika anak-anak tidak fokus. Mungkin bisa diganti, tidak harus tepuk. Mungkin apa itu namanya? Injak bumi. Injak bumi satu. Nah, dua berarti kan nggak perlu injak kalau dua. Kalau ada kata injak, gunakan injak. Tergantung sesuai kebutuhan jenengan masing-masing. Sudah ngantuk, cukup. Selanjutnya terkait refleksi dari kegiatan. Kita refleksi tak? Sambil berdiri atau duduk? Biasanya sama senang yang berdiri. Saya kok sudah lama terbiasa sendiri, senang yang duduk sekarang. Yang pertama terkait refleksi, baik sekali yang disampaikan oleh Bu Guru Iva selaku guru angkatan 10. Mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan bisa lancar. Kalau memang ada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh Bu Iva, nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman atau rekan sejawat, baik dari kelompok A maupun kelompok B maupun PAUD jika memang terkait aksi nyata. Yang kedua, harapan kami dari apa yang didapatkan di GGB
itu kalau bisa terus diimbaskan, yang utama itu ke lembaga sendiri dulu, dan yang teman-teman yang diberi imbas harapannya itu bisa melaksanakan atau meniru, bukan seketika itu aja habis itu hilang. Kalau bisa berkelanjutan ditiru sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu akan bermakna. Nah, memang betul hindari yang namanya hukuman. Kita meminimalisir penggunaan hukuman agar tidak sampai membekas di hati anak. Saya pun sesekali itu menggunakan hukuman. Itu karena memang refleks dalam artian memang niat baik. Saya niat baik dalam rangka untuk mengerem dia agar tidak kebablasan. Tapi apapun itu namanya hukuman itu tetap salah. Ketika saya melawan hukuman, dalam hati saya berlawanan. Itu apa ya aku melakukan itu? Jadi kita minimalisir sekecil mungkin penggunaan hukuman. Terus yang kedua, hindari memang penggunaan kata-kata yang berbau negatif. Tidak, jangan. Itu kita gunakan kata-kata ajakan atau himbauan. Jangan ramai di kelas. Ayolah kita sama-sama tenang sejenak. Kita gunakan kata-kata ajakan atau himbauan. Kita ganti dengan kata-kata ajakan. Betul yang disampaikan oleh Beva ya. Kita mulai belajar step by step sehingga ke depan mutu dan kualitas pendidikan kita itu bisa lebih baik. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk Beva. Terima kasih untuk satu pembahasan saya. Izin aja mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan duduk kembali. Dan untuk selanjutnya mungkin dari PAUD. Monggo, tidak apa-apa mewakili dari rekan semuanya. Monggo kami persilakan kepada Ibu Sumarti. Tepuk tangan untuk Ibu Sumarti. Ya, terima kasih waktunya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Bapak Rifkin SPD beserta guru dari PAUD maupun TK, tidak pula makku tersayang yang paling itu sayang dalam hatiku. Oh, bismillah. Betul S2. Oke, karena terhadap polisi yang berguru, alhamdulillah. Selama kita bersama dengan TK di sini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari panjenengan semua. Khususnya untuk hari ini dari Bu Guru Eva, luar biasa. Saya ikut bangga dan ucapan selamat karena beliau diterima di apa namanya Pak Guru Penggerak. Oh, CPG. Apa Bu? CPG gitu. Yang ke CGP. Apa itu sekarang? Calon Guru Penggerak. Oh ya, maaf memang saya belum kenal Bu ya. CGP, Calon Guru Penggerak. Yang ke angkatan ke-10. Selamat dan sukses untuk Bu Guru dan kami tunggu ilmu-ilmu yang terbaru lah untuk kita, terutama khususnya yang hari ini tuh luar biasa. Mohon untuk saya guru saya ya, jadi hilangkan kata tidak dan jangan. Itu tadi yang saya sangat karena itu memang jarang Bu Guru, jarang kita lakukan. Yang sering kita lakukan jangan ojo nakal, padahal kita bisa seperti ini. Jadi anak yang baik ya nak, yuk jadi anak yang baik. Harusnya kan begitu. Ojo nakal, ojo nangis. Ojo nangis ya nama Bu Guru. Ayo, ojo nangis ya nama. Ayo semuanya, tepuk tangan pemirsa. Ojo apa makan ya biasanya. Ojo belum berarti. Oh, berpelukan. Kalau sekarang anak-anak itu laki-laki sama perempuan apa Bu?
berteman. Ya, seperti itulah. Berarti sudah nyambung ilmunya, alhamdulillah. Udah itu aja dulu ya katanya. Terus pokoknya kita mau bersatu, mari kita bersatu kompak solid bersama ya dulu kita saling sharing ilmunya karena kami dari adik panjenengan termasuk Bapak Fasil itu tuh banyak sekali ilmu yang kurang dari kita seperti itu ya Pak ya. Nah, seperti itu asal betul buatan guyon saling ngejak guyon seperti itu. Oke, alhamdulillah kami itu sangat bersyukur sekali jadi bisa berkeluarga dengan panjenengan semua. Kami banyak kekurangan di pautnya, nanti mohon kerjasamanya, ilmunya dan sebagainya. Ini terutama untuk PPDB Bapak aku jalur tolong guru sampean. Kalau di woro-woro nabung guru sampai dirayu-rayu adik nah Israel Bapak itu curhatan hati ya, curhatan hati ditambah ngomong sementara curhatan hati terus jadi kalau mohon doa dan dukungan panjenengan nggih pemenang itu bermanfaat malih kesemi karang lo joso itu duka lek joso dari Pak Udat yang bermulai kau nondal lek joso tapi kan kita nggak boleh patah semangat gitu kita tetap semangat gitu saking kula bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan bagi yang sudah diberikan. Insya Allah nanti kalau memang ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat atau panjenengan dapat, ayo kita sharingkan bersama, kita berbagi praktik baik bersama, supaya kita bisa maju bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian acara aslinya saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.